Rose melihat suaminya berselingkuh. Esok harinya, ia kembali ke sana dan bertemu langsung dengan perempuan itu, April. Namun konfrontasi yang ia bayangkan tidak terjadi. April bersikap sopan dan tenang, begitu lembut hingga sulit dipercaya bahwa ia adalah orang ketiga. Kau tampak seperti perempuan baik-baik. Aku memang mencoba menjadi seperti itu, jawab April. Rose mulai sering datang ke restoran itu, menyembunyikan identitasnya. Namun tanpa disangka, ia justru menjalin pertemanan dengan April. Suatu hari, Rose bertanya, kenapa pria beristri bisa tergoda wanita lain? April menjawab, mungkin karena mereka jenuh. Banyak perempuan berhenti merawat diri setelah menikah. Kata-kata itu menghantam Rose di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri, letih dan kusam. Hari itu juga, ia melakukan perubahan besar. Namun meski tampil menawan, suaminya hanya bertanya, makan malam sudah siap? Dan ketika Rose bertanya apakah aku terlihat cantik malam ini, sang suami hanya berkata datar, iya. Kalimat itu sangat menyakitkannya, karena usahanya seharian ini tidak dianggap. Suaminya menambahkan, ia lebih suka Rose yang dulu, yang biasa-biasa saja. Tapi jika memang begitu, kenapa ia berselingkuh? Rose kembali menemui April. Kali ini, ia membujuk agar April menjauh dari selingkuhannya. Tapi April berkata ringan, siapa bilang kami pacaran? Kami hanya bersenang-senang. Kalau sudah bosan, ya selesai. April ingin jadi penyanyi besar, tak mau terikat cinta. Kata-katanya membuat Rose teringat impiannya sendiri, menjadi pianis. Impian yang telah ia kubur sejak menikah. Ia pun menyentuh piano lagi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi keberanian belum juga datang. Hingga ia bertemu teman lamanya, wajahnya lebam akibat kekerasan dalam rumah tangga. Rose menyarankan agar ia melapor, tapi sang teman menjawab, suamiku simpan pistol. Itu sebabnya aku tetap tinggal. Dan sekarang apa alasanmu masih bertahan dengan suami yang berselingkuh? Pertanyaan itu membuatnya terdiam dan tersadar. Akhirnya Rose membuat keputusan. Ia mendatangi kantor suaminya, berniat bercerai. Tapi sekretaris suaminya malah tampak gelisah. Dia pun mengaku, beberapa tahun lalu, suaminya juga berselingkuh dengannya. Tragedi yang selama ini dianggap kecelakaan, kematian anak perempuan mereka, ternyata akibat dari perselingkuhan. Selama ini, Rose disalahkan karena dianggap gagal menjaga anak mereka. Padahal, semuanya akibat dari kebohongan suaminya. Kemudian Rose tidak ingin bercerai, tapi ia ingin menjadi janda. Sore itu, ia pergi ke toko senjata dan mulai menyusun rencana balas dendam. Tapi bukan dengan tahannya sendiri, tapi melalui suami dari temannya. Pertama, ia membuat surat palsu yang tampak seperti cinta rahasia, memicu kecemburuan suami sahabatnya. Sang suami marah, mengambil pistol dan memburu Robert. Rose sudah menyiapkan pistol cadangan dengan peluru kosong dan sudah bisa ditebak Robert yang lebih dulu tumbang. Sang penembat ditangkap dan ia berhasil menyelamatkan sahabatnya. Dan Rose tetap utuh secara hukum dan sosial, tanpa reputasi tercoreng. Daripada mengubur pernikahannya, Rose memilih untuk mengubur suaminya. Rose tak membalas dengan tangannya, tapi dengan kecerdasan, ia menulis akhir cerita dengan baik dan memastikan suaminya tak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Dan jangan pernah bermain-main dengan hati yang mencintaimu, karena luka dari pengkhianatan tak selalu bisa disembuhkan.